Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, taruna yang saya banggakan. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan perkuliahan kita tentang LC. LC adalah singkatan dari Letter of Credit. What the meaning Letter of Credit? Di sini sudah saya definisikan. LC adalah suatu surat atau dokumen yang diterbitkan oleh bank devisa, di sana nanti disebut sebagai issuing bank, atas permintaan applicant. Applicant itu adalah pembeli sebagai nasabahnya untuk membayar sejumlah uang atas pembelian barang-barang impor kepada rekan bisnisnya di luar negeri selaku eksportir. Dalam hal ini disebut sebagai beneficiary melalui bank devisa di luar negeri atau negotiating bank. Jadi ceritanya eksportir dan importir mengadakan perjanjian jual beli. Nah, perjanjian jual beli itu dituangkan dalam sebuah surat yang namanya sales contract. Sales contract itu seperti kontrak jual beli barang antara importir dengan eksportir. Nah, surat yang sudah ditandatangani tadi sudah setuju antara eksportir dan importir dibawa ke bank. Siapa yang membawa? Importirnya, pembelinya. Nah, pembeli membawa surat itu kepada bank, di mana dia sebagai nasabah di bank tersebut. Kemudian importir memberitahukan kepada bank, ini saya membeli barang. Jumlah barangnya, harga barangnya ada di sini, ada dalam surat ini. Tolong dibuatkan LC dong. Nah, itulah kelanjutan daripada apa nanti akan disebut LC. Oleh karena itu saya hari ini akan terangkan kepada saudara sekalian prosedur untuk membuka LC dan bagaimana LC itu menjadi cair, bisa menjadi uang, di mana eksportir bisa mendapatkan uang dari LC tersebut. Mekanisme permohonan penerbitan LC untuk impor. Jadi saya berikan ilustrasinya. Importirnya adalah PT Bravo di Jakarta. Ini akan mengimpor sejenis barang, katakanlah handphone, dari PT Zulu di Hong Kong. Ceritanya itu dulu, awal ceritanya begitu. Jadi antara PT Bravo di Jakarta dengan PT Zulu di Hong Kong mengadakan kontak perjanjian jual beli barang. PT Bravo akan membeli sejumlah barang, katakanlah handphone, dari PT Zulu yang ada di Hong Kong. Nah, mereka membuat namanya sales contract. Setelah ketemu harganya, jumlah barangnya, misalnya dia akan membeli handphone sejenis Samsung misalnya, mereknya Samsung, kemudian itu serinya dan sebagainya sudah disetujui, semuanya jumlahnya sudah, kemudian dia menandatangani sales contract, ya, perjanjian jual beli antara importir dengan eksportir. Saya membeli sekian banyak, jumlahnya sekian, harganya A sekian, cantumkan dalam sales contract. Setelah nanti sales contract ditandatangani, importir PT Bravo yang ada di Jakarta itu membawa sales kontraknya itu ke banknya dia. Jadi mesti PT Bravo itu harus punya rekening di bank. Katakanlah dia di bank BCA atau bank X di Jakarta. Dia datang ke bank membawa sales kontrak yang sudah ditandatangani bersama tadi. Pak Bank, ini saya ada rencana membeli handphone sebanyak katakanlah 1 kontainer, isinya mungkin sekitar 2000 pieces misalnya. Harganya katakanlah 250 juta misalnya gitu ya. Nah, kemudian itu sudah dicantum dalam sales contract, dibawa ke Bank X di Jakarta. Bank X dia sudah mencatat bahwa PT Bravo ini adalah nasabahnya. Bank X akan melihat nasabah PT Bravo ini punya uang di sini enggak? Ada enggak uangnya 250 juta? Dia lihat di rekeningnya kan, tinggal dicek di bank. Oh ada lebih malah. Nah, oke. Bank X kemudian akan menyetujui. Oke, Pak Bravo, akan saya buatkan LC-nya.
Siap, silahkan dibuat LC-nya, dan kemudian LC dibuat oleh PT Bank X. LC ini adalah jaminan dari Bank X bahwa dia akan membayar handphone yang diimpor oleh PT Bravo dari PT Zulu Hong Kong ini sebesar 250 juta. Jaminan dari Bank X ini akan diberikan kepada PT Bank Yankee yang ada di Hong Kong. PT Bank Yankee ini adalah rekanan kerja dari PT Bank X yang ada di Jakarta. Ya, jadi misalnya BCA Jakarta, dia akan inform kepada BCA di Hong Kong. Pak Bravo di Jakarta, nasabah kita akan membeli handphone dari PT Zulu 250 juta. Tolong dilayani ya. Ini LC-nya. Jadi LC ini seperti kredit yang diberikan oleh bank kepada negotiating bank ini. Oke. Jadi ini bank di negotiating bank ini sudah ada jaminan dari Bank Jakarta. Sampai di sini kira-kira Anda sudah jelas ya. Saya lanjut. Setelah LC ini jaminan ya, surat jaminan oleh Bank X Jakarta diberikan kepada Bank Yankee yang dari Hong Kong, maka Bank Yankee di Hong Kong itu akan menghubungi kepada PT Zulu yang di Hong Kong sebagai eksportir. Mas, kita di Hong Kong ya, mungkin Om gitu ya. Ini LC-nya dari rekanan Anda PT Bravo yang akan membeli handphone Anda 250 juta sudah ada. Silakan disiapkan barangnya. LC-nya saya kirim. Nah, dikirim. Fotokopinya. Kopinya dulu dikirim ya. Kirim, nanti kemudian aslinya kirim kepada PT Zulu. PT Zulu yang tadinya sudah ada sales kontrak tentunya akan melihat di dalam LC itu. Di dalam LC itu akan dilihat nilainya benar enggak? 250 juta. Jumlah barangnya sesuai enggak? Misalnya 2000 pieces misalnya gitu. Kemudian mereknya, kemudian spesifikasi lainnya sudah sesuai, kemudian oleh PT Zulu akan dikirimkan barang itu dipak, kemudian dikirimkan dari Hong Kong ke Indonesia ke PT Bravo Jakarta. Jadi nomor 5, PT Zulu akan menyelesaikan pengiriman barang ke PT Bravo di Jakarta. Mungkin dengan pesawat terbang, mungkin dengan kapal laut, sesuai dengan sales kontraknya. Di dalam sales kontrak itu ada barang harus dikirim dengan pesawat, barang harus dikirim dengan kapal, barang harus dikirim dengan kontainer. Nah, itu ada di situ, sesuai. Katakanlah ini menggunakan kontainer, 1 kontainer dia kirim ke Jakarta. Setelah ini dikirim, PT Z atau PT Zulu itu akan mendapatkan tanda bukti pengiriman barang dari perusahaan pelayaran yang namanya Bill of Lading. Kita kemarin sudah bicara masalah ekspor. Setiap mengirim barang, begitu cargo on board, shipping company will deliver the bill of lading. Jadi setiap kapal menerima muatan dari eksportir, maka dia harus mengeluarkan bill of lading. BL tadi, bill of lading tadi akan diterima oleh PT Zulu di Hong Kong. Dilengkapi dengan invoice dan packing list. Dilengkapi dengan invoice dan packing list, namanya dokumen ekspor 1 set. Dikirimlah dokumennya itu kepada Bank Yankee yang ada di Hong Kong. Bukan dikirim kepada pembeli, bukan, tapi dikirim kepada Bank Yankee yang ada di Hong Kong yang nanti akan membayar kepada PT Zulu. Jadi PT Zulu Hong Kong kemudian menyerahkan dokumen atau shipping dokumen atau ekspor dokumen 1 set kepada Bank Yankee di Hong Kong. Bank Yankee di Hong Kong setelah menerima 1 set dokumen ekspor itu, maka akan membayar sejumlah yang tertera di dalam LC kepada PT Zulu di Hong Kong. Ya, jadi yang membayar ekspor di Hong Kong adalah bank, bukan pihak PT Bravo. PT Bravo sudah menyerahkan kepada bank. Jadi banklah nanti akan membayar kepada PT Zulu. Bank ini akan membayar setelah melihat dokumennya lengkap dan tidaknya. Dokumen ekspor yang standar adalah BL, harus ada. BL sebagai tanda bukti muatan sudah ada di atas kapal. Kemudian invoice. Kemarin sudah ada tugas Anda membuat invoice, yaitu daftar harga barang. Ya, jadi kalau Samsung yang merek Samsung, kemudian spesifikasi A, spesifikasinya harganya misalnya 2
$250. Kemudian spesifikasi B mungkin $150 dan seterusnya. Itu ada di dalam invoice. Kemudian packing list. Packing list itu juga dibuat oleh PT Zulu. Ya, yang menyatakan tentang jumlah barang dalam karton. Jadi 2000 pieces handphone itu dikemas dalam karton, mereknya apa, kartonnya, ukuran karton berapa, ada dalam packing list. Kirimkan ke bank, bank akan periksa satu persatu dokumen, beres, kemudian akan diberikan uangnya kepada PT Zulu. Setelah Bank Yankee ini membayar sejumlah uang kepada eksportir PT Zulu, maka Bank Yankee ini akan menagih biayanya kepada pihak issuing bank yang ada di Jakarta. Tadi kan sudah ada LC. LC itu kan baru surat jaminan. Nah, Bank X ini ditagih oleh Bank Yankee. Bank, sesuai dengan LC yang Anda kirimkan, dan ini dokumen-dokumen pengiriman ekspornya sudah lengkap, saya kirimkan kepada Anda, tolong saya dibayar sejumlah dengan LC. Dan biaya lainnya, termasuk biaya penagihan, komisi dan sebagainya, itu ada perjanjian antara bank ini. Nomor 8, dokumen yang dikirim. Nomor 9, Bank X ini memberitahukan kepada PT Bravo, Mas, dokumennya sudah sampai ini, jadi tolong diambil. Jadi Bravo nanti akan ke bank untuk mengambil dokumen. Ada BL, ada invoice, ada packing list, mungkin ada dokumen-dokumen lainnya diambil di Bank X. Nah, ketika mengambil itulah Bank X akan mendebitkan rekeningnya Bravo ini. Kalau tadi dia punya uang 400 juta, karena yang 250 dipakai untuk impor, maka langsung dipotong 250. Nah, kemudian uang itu akan direimburse, akan dibayarkan, akan ditransfer kepada Bank Y, rekanan dari Bank X yang ada di Hong Kong. Kirim. Prosesnya tidak lama, ini paling hanya dalam waktu 1 hari selesai semuanya. Ya, sekarang sudah menggunakan sistem yang cepat untuk pengiriman uang baik dalam negeri maupun luar negeri. Nomor 9, setelah mengambil dokumen si Bravo tadi, maka kemudian si PT Bravo ini akan ke Bea Cukai untuk mengurus pengambilan barang dari pelabuhan. Prosedurnya bagaimana tentang pengambilan barang dari pelabuhan untuk masalah impor, jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi next semester untuk bicara khusus tentang masalah impor. Yang perlu Anda ketahui bahwa apabila dokumen impornya belum diambil di bank, maka Bea Cukai tidak akan melepaskan barang itu kepada Anda. 1. Dokumen yang Anda ambil ke bank di Jakarta tadi yang diambil oleh PT Bravo di Bank Jakarta, juga ada BL. BL itu digunakan untuk mengambil barang ke agen pelayaran yang ada di Jakarta. Jadi invoice dan packing list digunakan untuk perhitungan biaya masuk ke Bea Cukai, BL-nya digunakan untuk mengambil barang ke perusahaan pelayaran di Jakarta. Jadi ada 3 dokumen tadi, kegunaannya berbeda-beda. Itulah sekilas tentang bagaimana penerbitan LC. Apabila Anda nanti hidup dan berkembang pesat di dalam dunia bisnis freight forwarding, international freight forwarding, Anda harus menguasai ini. Apabila nanti Anda hidup dan berkembang pesat di dunia industri, baik eksportir maupun importir, Anda harus lebih menguasai ini. Ya, Anda lebih menguasai ini. Berarti sekarang itu cara pembayaran lewat cash, ya, transfer itu sudah ketinggalan. Kalau dengan LC maka semuanya akan menjadi lebih aman, lebih safe dalam perdagangan internasional. Bagaimana safe-nya? Bisa Anda bayangkan kalau kita potong di sini tanpa menggunakan LC. Importir sama eksportir. Importir pesan, saya beli ya handphone ya 2000 pieces, 2000 handphone. Ini uangnya saya transfer 250 juta. Anda belum tahu persis kan di Hong Kong bagaimana? Selaku importir dia percaya, dia kirim. Setelah itu oleh PT Zulu di Hong Kong kirim.
Yang dikirim tapi tidak sesuai dengan spesifikasi. Itu bisa terjadi. Tidak sesuai dengan spesifikasi. Atau yang agak nakalan importirnya misalnya. Tolong kirim dulu ya. 2000, ini saya persekoti dulu 1000. Misalnya. Setelah barang dikirim benar oleh karena PT Zul itu menjaga reputasi, dia kirim benar sampai di Jakarta, tak dibayar yang 1000. Nah, siapa yang akan rugi? Antara eksportir dan importir. Oleh karena itu perlu ada badan yang memediasi untuk mengurangi, meminimalisir kecurangan dalam perdagangan itu. Diadakan di sana adalah bank devisa. Demikian ya saudara sekalian. Jadi ini pengetahuan kita tentang LC. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti ketika kita bisa bertatap muka secara normal, the new normal ya, jadi nanti ada kegiatan era baru kita. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka di kelas lagi meskipun dengan physical distancing, dengan jarak. Nanti akan kita coba kita ulas, kemudian ulasannya itu nanti akan kita implementasikan dalam sebuah dokumen. Ya, nanti ada dokumen ekspor impor, itu ada dokumen bill of lading, ada dokumen invoice pakai English, nanti ada LC-nya di situ, baru Anda akan tahu oh ini LC, berarti ini menggunakan skema seperti itu. Demikian saudara sekalian. Terima kasih, selamat pagi, tetap semangat dan terus mari kita belajar meskipun stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.